ada di MTS Negeri 2 Palangkaraya yang letaknya ada di Jalan Cilikriwut kilometer 4,5. Teman-teman mau tahu nggak apa aja sih aktivitas yang ada di dalam? Nah, kalau mau tahu, yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjani, Kepala Madrasah Sanawiyah 2 Kota Palangkaraya. MTSN 2 Kota Palangkaraya berdiri sejak tahun 1996, kemudian dinegrikan 1997. Asal mulanya MTSN 2 merupakan filial dari MTSN 1. Setelah tahun 97 kita dinegrikan sampai sekarang. Kemudian beberapa ekskul yang ada di sekolah kita itu ada pramuka, ada BNR, ada hadra, ada pencaksilat, ada karate, keperluan ekstrakurikuler itu disesuaikan dengan minat anak. Kemudian jumlah guru kita kurang lebih sekitar 57 guru PNS dan ada 9 guru non PNS. Kemudian prestasi yang pernah kita capai itu lebih banyak di bagian pramuka. Kemudian di seni tari pernah kita sampai juara nasional. Kemudian jumlah siswa kita saat ini 967 siswa. Fasilitas lain ada lab komputer, ada lab IPA bahasa,
Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya lebih maju. Madrasah hebat bermartabat. Ya, nama saya Basyariah. Saya bagian kurikulum, bagian Wakamat Kurikulum MTSN 2 Kota Palangkaraya. Sebagaimana visi MTSN 2 Kota Palangkaraya, yaitu unggul dalam mutu, berlandaskan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum MTSN 2 Kota Palangkaraya ini, semua Dewan Guru melaksanakan melaksanakan pembelajaran berdasarkan teknologi, yaitu menggunakan IT. Berbagai pembelajaran yang sudah dilaksanakan melalui program pembelajaran yang berbasis IT, yaitu menggunakan LCD dan di laboratorium komputer serta laboratorium bahasa dan IPA. Selanjutnya, kurikulum MTSN 2 yang berciri khas meningkatkan iman dan takwa itu dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Jumat, yaitu melakukan pembiasaan keagamaan bagi peserta didik. Mereka melakukan membaca Al-Quran setiap hari, membaca surah Yasin, Waqiah, dan Tabarak itu pada setiap Selasa sampai hari Jumat. Selanjutnya hari Senin dilaksanakan upacara bendera sebagai wujud cinta kepada tanah air, dan hari Sabtu anak-anak diberikan kesempatan untuk berolahraga secara bebas dan bermain permainan tradisional secara keseluruhan. Jadi anak-anak diperkenalkan dengan kebudayaan lokal, yaitu bermain tradisional. Harapan saya ke depan MTSN 2 ini makin maju lagi, tidak hanya dalam bidang non akademik sebagaimana yang sudah tersiar di mana-mana bahwa MTSN 2 itu berprestasi dalam hal non akademik. Mereka sangat kompeten dalam hal ekstrakurikuler, khususnya pramuka. Nah, saya juga berharap agar ke depan MTSN 2 tidak hanya ekstrakurikuler yang bagus, tetapi juga unggul dalam prestasi. Mereka unggul dalam semua pembelajaran akademik, terutama yang di UN-kan serta pembelajaran agama. Madrasah hebat bermartabat. Di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai itu adalah membaca surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman. Kemudian dilaksanakan dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Waktunya dari jam 6.30 sampai jam 7.00 sebelum pembelajaran dimulai. Adapun tujuan pelaksanaannya, yang pertama membiasakan kepada siswa dalam setiap hari untuk selalu membaca Al-Quran.
karena Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan membacanya akan mendapatkan pahala. Jadi di sini kan yang namanya kami ini madrasah, jadi kami ingin membiasakan agar anak itu senantiasa selalu membaca Al-Quran. Mungkin itu ya, Mbak. Al-Quran itu harus lebih tinggi dari bentuk kalian, jangan ditaruh di pahatnya yang jauh. Sekarang kita membaca surah An-Nahl. Koordinator bidang tahfizul Quran SPN 2 Kota Palangkaraya. Tujuan kegiatan tahfizul Quran dari SPN 2 ini adalah untuk membekali siswa-siswi MTSN 2 selama kurang lebih 3 tahun bersekolah di sini agar mereka memiliki bekal setelah mereka lulus dari MTSN 2 ini, agar memiliki kemampuan baca Al-Quran, terutama tahfiz atau hafal juz 6 atau juz 30 Al-Quran. Kemudian harapan kedepannya, mudah-mudahan ke depan nanti yang tadinya sudah hafal juz 30 bisa ditingkatkan kembali, insya Allah tahun depan madrasah hebat bermartabat. Jadi untuk tahfiz kita laksanakan di lingkungan madrasah, tidak saja tempatnya di musala, tapi dimanapun berada di lingkungan madrasah bisa melaksanakan tahfiz, tergantung kepada ustazah dan ustaz yang menyampaikan tahfiz tersebut kepada anak didiknya. Terima kasih. Madrasah hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida Sidabutar. Saya koordinator piket di MTSN 2. Adapun uraian tugas piket, pertama petugas piket harus datang tepat waktu jam 6. Kemudian petugas piket harus menjaga pintu sebelah kiri, karena siswa diarahkan untuk masuk ke pintu sebelah kiri. Kemudian petugas piket bersalaman. Nah, setelah itu petugas piket mengecek ke kelas-kelas pada saat
upacara bendera dan mengawasi tadarus Al-Quran dan pembacaan Yasin. Kemudian petugas piket mengecek kehadiran guru pada saat jam pelajaran maksimal 15 menit. Nah, mengecek apakah guru itu ada atau guru itu meninggalkan tugas. Nanti itu tugas petugas piket memberi tugas. Harapan saya MTS N2 lebih maju, siswanya lebih disiplin dan tepat waktu pada saat dia datang dan masuk ke ruangan. Lebih maju dan berprestasi. Madrasah hebat bermartabat. Perbuatan, tingkah laku, perilaku sehari-hari. Ya, ya kan? Ya. Jadi anak kita kepada seorang bayi seperti apa, kemudian kepada orang tua kita seperti apa. Kemudian lagi teman. Kemudian kepada siapa lagi? Orang tua. Sudah tadi orang tua bersama orang yang terpuji. Sampai kita kepada manusia apa ya, Ki? Kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Guru. Kepada siapa lagi? Yang lebih tua, Bu. Terus? Malu. Ya, itu ya. Akhlak terpuji kita kepada sesama manusia. Adalah apa? Husnuzon. Husnuzon. Yang kedua? Tawadu. Tawadu. Yang ketiga? Tasawuf. Tasawuf. Yang kedua? Ta'aruf. Husnuzon sampai ke husnuzon. Nama saya Siti Nur Sahrida, guru dari Madrasah Sanawiyah 2 dari Kota Palangkaraya. Saya mengajar bidang studi akidah, akhlak, dan SKI. Sudah berapa lama, Bu? Kalau saya ngajar di MTSN 2 dari tahun 2017 sampai sekarang berarti sudah 3 tahunan lah. Ya. Kalau yang diajar itu mulai dari kelas 7 kah atau semua kelas atau bagaimana? Kelas 8, bidang studi akidah akhlak untuk kelas 8 semuanya 8A sampai 8I. Kemudian SKI kelas 9, 9G dengan 9A. SKI kelas 7 dari kelas 7A aja. SKI kelas 8, 8A sama 8D. Kalau kesulitannya nih, Bu, dalam mengajar siswa-siswi ini? Kesulitannya kalau kita sedang menjelaskan, anak-anak tidak punya buku, mungkin dia tidak konsen. Makanya saya wajibkan mereka punya buku LKS paling tidak. Jadi di saat kami menjelaskan, mereka bisa menyambung. Yang terakhir nih, Bu, harapan Ibu untuk MTS Islam, MTS 2. Harapan kami pribadi, saya pribadi karena saya mengajar akidah akhlak, jadi akhlaknya yang saya supaya mereka punya akhlak yang baik, akhlak terpuji kepada semua manusia, semua orang lah. Madrasah hebat bermartabat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina. Saya sebagai koordinator pengelola kantin MTSN 2 Kota Palangkaraya. Untuk saat ini saya berada di kantin bersama anak-anak yang sedang menikmati makanan yang tersedia di kantin MTSN 2 Kota Palangkaraya. Untuk kantin MTSN 2 Kota Palangkaraya ini dikelola oleh sekolah bekerja sama dengan komite MTSN 2 Kota Palangkaraya. Jumlah kantin kita ada 11 kantin, di mana untuk kantin ini seperti yang sudah ditentukan oleh sekolah bahwa kantin harus menjual makanan yang sehat. Nah, untuk itu kami bekerja sama dengan pihak puskesmas dari Kota Palangkaraya yang sering sekali datang ke sini untuk memantau bagaimana makanan yang dijual di kantin ini. Jadi makanan yang dijual di kantin harus sehat, harus higienis. Kemudian untuk mengurangi sampah plastik, kantin kami sudah tidak menggunakan alat-alat makan yang terbuat dari plastik. Jadi anak-anak juga disarankan untuk membawa tempat bekal dan tempat minum sendiri-sendiri. Jadi mereka tidak menggunakan plastik yang biasanya dijual di kantin-kantin luar. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk makanan yang dijual juga, untuk makanan yang dijual sudah memenuhi standar kesehatan karena pihak puskesmas sudah sering melakukan pemantauan ke sekolah. Seperti itu untuk kondisi kantin kita. Harapan kami selaku pengelola kantin agar nantinya kita bisa membuat kantin ini lebih cantik, lebih indah, supaya anak-anak bisa makan dengan tenang, dengan nyaman, dan bisa membuat suasana kantin ini lebih lebih terarah, lebih teratur gitu nantinya. Madrasah hebat, bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Siti Mulyani SAG MAP sebagai Kepala Tata Usaha MTSN 2 Kota Palangkaraya. Untuk kebersihan MTSN 2 Kota Palangkaraya, kami mempunyai 2 orang cleaning service yang bertugas di pagi hari sampai siang hari sebagaimana kami pegawai tata usaha. Dan 2 orang cleaning service ini berbagi wilayah untuk membuang sampah yang sudah ditempatkan di tempat-tempat sampah yang kami letakkan biasanya di depan-depan kelas, depan ruang guru, ruang TU, dan juga ruang kepala madrasah. Kalau untuk siswa, saya sangat berkeinginan mereka itu tertib membuang sampahnya, karena pada saat mereka istirahat, mereka sering dihimbau untuk membuang sampah yang ada di kelas masing-masing ke tempat pembuangan akhir di depan madrasah. Karena mereka yang bikin sampah kan mereka juga yang bertanggung jawab untuk membersihkannya lagi. Itu himbauan untuk siswa-siswa kami. Dan kelihatannya mereka sangat disiplin untuk itu. Mereka tidak perlu dihimbau berulang-ulang untuk membuang sampah tersebut. Dan mereka dengan kesadaran sendiri apabila dalam kelas masing-masing atau di depan kelasnya sudah penuh, mereka akan membuang sendiri ke depan, ke tempat pembuangan akhir madrasah. Setelah itu dari pembuangan akhir ada petugas sampah yang kami minta pada akhir bulan untuk membuangnya ke tempat lain lagi. Kalau harapan saya ke depannya untuk MTSN ini, semoga segala program yang kami canangkan di sekolah ini bisa tercapai. Karena kami punya kemampuan kelihatannya di bidang ekskul. Kalau ekskul ada 19 yang pada saat ini dimintakan pelatih dari luar dan kelihatannya cukup berhasil.
Cuma kami ingin tidak hanya di bidang ekskul, tapi pada sainnya juga. Karena untuk saat ini kelihatannya untuk sains kami belum terlalu menonjol. Jadi harapan kami ke depannya tidak hanya ekskul yang keluar sebagai juara umum, tapi juga pada sainsnya kelihatan bahwa MTSN 2 juga punya andil. Kalau program sekolah tentang kebersihan, kami berharap tidak hanya 2 cleaning service tadi yang membersihkan sekolah ini, madrasah ini, tapi juga dari anak-anak. Jadi ada kerjasama antara 2 cleaning service yang memang tugas rutinnya dengan anak-anak, dengan pegawai-pegawai tata usaha, juga dengan guru-gurunya. Jadi kami secara berkala mengingatkan terus-menerus kepada anak-anak bahwa kebersihan itu sangat penting. Karena dulu ada di sini penyuluh kesehatan yang mengatakan bahwa penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk itu pada saat anak-anak aktif belajar dari jam 8 sampai jam 12 itu. Jadi mereka pada saat itu mungkin sangat ditekankan untuk melihat selokan yang sekitar kelasnya aja, paling tidak bahwa di selokan itu tidak ada air yang tergenang dan jentik-jentik. Kalau yang kegiatan rutin biasanya tidak mesti 1 minggu sekali, cuma kami ada program untuk anak-anak karena di sini ada 25 kelas dan kami targetkan itu selama 1 bulan 1 kelas membersihkan selokan, musola, habis itu WC, dibimbing oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi mereka umpamanya kelas 7A kena giliran tanggal 1 bulan ini. Bulan depan tanggal 1 mereka kena giliran lagi. Dan mereka itu sekali-sekali dipantau oleh OSIM, MPK. Nah, mereka jadi kerjanya agak semangat. Kami sangat berharap di lingkungan Madrasah Sanawiyah 2 Kota Palangkaraya ini dijaga dengan amat sangat kebersihan, karena sebagaimana slogan kita, An-Nazafatul Minal Iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kami berharap dan sangat menghimbau kepada seluruh keluarga besar Madrasah Sanawiyah 2 Kota Palangkaraya untuk menjaga kebersihan tersebut, terutama kebersihan kelas, lingkungan, dan seluruh halaman yang ada di madrasah kita. Karena seperti yang kita tahu, dengan bersih anak-anak jadi sehat dan kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan bahwa madrasah kita punya slogan bahwa madrasah hebat bermartabat. Jadi dengan slogan tersebut kita akan menampilkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak bahwa madrasah itu sebagaimana sekolah-sekolah lain mempunyai kriteria sendiri yang ingin ditonjolkan kepada masyarakat. Akhirul kalam, salah hilaf mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarti Ningsih SPD dari Koordinator Bimbingan Konseling MTS Negeri 2 Kota Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan tentang KOCAS. Apa itu KOCAS? KOCAS adalah Kotak Curhat Anak Soleh Solihah yang merupakan program dari Bimbingan Konseling MTS 2. KOCAS di sini dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang tidak bisa curhat secara langsung kepada guru BK-nya. Mereka disarankan untuk membuat
curhatan secara tertulis, kemudian dimasukkan di dalam pocas seperti yang ada di samping saya ini. BK tidak hanya menangani anak yang bermasalah saja, tetapi menangani seluruh siswa MTS Negeri 2 Kota Palangkaraya, baik yang sedang bermasalah atau yang tidak bermasalah. Yang tidak bermasalah seperti prestasi, kemudian bakat minat, dan lain-lain. Di dalam bimbingan konseling ada 4 macam bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan karir. Himbauan saya kepada siswa dan siswi MTS Negeri 2 Kota Palangkaraya agar selalu menaati peraturan dan tata tertib madrasah, kemudian menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan juga madrasah, dan teruslah berprestasi supaya tercapai madrasah hebat bermartabat. Kami dari perpustakaan MTSN 2 Kota Palangkaraya, saya sebagai kepala perpustakaan di sini, dibantu oleh teman-teman kita, ada Bu Atia dan ada Pak Anas. Ya. Nah, harapan kita untuk perpustakaan ini tentunya biar bisa lebih maju lagi, ya, dengan ada apa yang sudah kami punya. Tentunya kita pengen selalu meningkatkannya, baik untuk pelayanannya, koleksi perpustakaannya, kita pengen lebih baik lagi. Untuk pelayanan perpustakaan sendiri itu terdiri ada pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan TI, teknologi informasi. Dan untuk pelayanan sendiri dibuka dari jam 6.30 sampai 14.30. Dan untuk visi-misi kedepannya, kita mau menjadikan perpustakaan MTSN 2 menjadi jantung madrasah. Sekian, terima kasih. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengelola lab komputer menyampaikan tentang lab komputer. Lab komputer di MTSN 2 untuk sekarang ini berjumlah berjumlah 3 untuk kegiatan ujian yang berbasis komputer. Alhamdulillah dari tahun 2015 kita sudah mengikuti yang namanya ujian yang berbasis komputer. Komputer berjumlah di sini 125 komputer. Itu bersumber dari dana TIPA dan dana dari bantuan orang tua siswa. Untuk semesteran kita alhamdulillah juga menggunakan yang namanya berbasis komputer. Kita biasanya menggunakan aplikasi yang buatan kita sendiri, juga dibantu oleh teman-teman yang ada di Puspendik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heniarti. Jabatan saya di MTSN 2 ini adalah sebagai koordinator peningkatan mutu pendidikan madrasah. Jadi tugas utama saya adalah mengkoordinir kegiatan terkait kegiatan lomba-lomba di bidang akademis. Yang kami lakukan selama ini misalnya ada juga yang bukan lomba terkait kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya melaksanakan les gitu, les atau persiapan untuk menghadapi ujian nasional, ujian madrasah dan lain-lain. Terkait kegiatan les kami sudah melaksanakan, terkait ke jabatan saya sudah selama 1 tahun lebih. Jadi tahun lalu kami melaksanakan les persiapan, juga les untuk mengikuti lomba-lomba yang kami pernah ikuti, diantaranya kompetisi sains madrasah. Kami mengirimkan beberapa kandidat dari siswa yang sudah melalui beberapa seleksi. Kemudian mereka dikirim untuk mengikuti lomba. Alhamdulillah sudah tahun kemarin mengikuti, namun masih harus berjuang lagi karena kami hanya sampai babak semifinal. Tahun ini juga melaksanakan les persiapan UNBK, UMBN dan lain-lain. Dilaksanakan oleh sekitar 30 guru mata pelajaran terkait pelajaran UN dan UMBN, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, juga ada pelajaran agama. Selanjutnya tahun ini kami juga mengikuti gebyar matematika yang diadakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah kami sempat mengikuti hingga mendapat tembus sampai semifinal. Seleksi itu dilaksanakan di Universitas Palangkaraya, semifinalnya di Universitas Lambung Mangkurat. Tapi kami harus lebih banyak berjuang lagi karena belum memperoleh biaya juara, dan kami masih terus harus berjuang. Tetap kami mencari pembibitan untuk bisa membawa harum nama MTSN 2 di bidang lomba-lomba. Terus ada juga lomba yang saat ini sedang diikuti, yaitu Kalimantan Physical Competition. Itu siswa MTSN 2 saat ini sedang berlatih membuat roket air. Juga pada saat ini siswa sedang mempersiapkan lomba Olimpiade IPA. Jadi itu kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini di bawah naungan koordinator peningkatan mutu pendidikan madrasah. Terima kasih. Harapannya adalah kami berhasil, guru-guru di bidang studi yang terkait lomba, misalnya IPA, matematika, bahasa Inggris. Harapan kami bisa ada pembibitan. Jadi kami mulai sekarang sudah menyeleksi lagi di kelas, mulai dari kelas 7 untuk bisa mengikuti lomba-lomba yang akan nantinya dilaksanakan, misalnya kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan, misalnya KSM gitu ya. Oh ya, ada juga lomba bidang bahasa yang biasanya setiap tahun dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri Kota Palangkaraya. Kami juga masih menyeleksi mencari pembibitan, dan tahun kemarin untuk lomba di bidang bahasa Inggris, alhamdulillah kami mendapat juara 3 untuk storytelling. Terus harapan 3 untuk cipta puisi dan madrasah hebat bermartabat. Pada Dewan Juri, hormat, ras, tegak, ras, lapor, di depan nama ya, yang nomor kapling P8 dan Q4. Siap, laksanakan gerakan lomba. Laporan diterima, laksanakan. Laksanakan. Tanpa komentar. Balik kanan, 2. Jalan.
Laporan selesai. Baik, kembali ke tempat. Ke tempat. Pada Dewan Juri. Hormat. Berat. Maju. Berat. Hadap. Kanan. Berat. Tunggu. Sampai. Maju. Tunggu. Jadi naik. Oke. Sudah. Adalah gugus depan yang berpangkalan di MTSN 2 Kota Palangkaraya, dan kami selaku pembina dan pelatih yang sudah menangani Senanapel sejak tahun 2016 sampai saat ini. Adapun prestasi yang sudah diraih oleh gugus depan adalah perwakilan Kalimantan Tengah di ajang perkemahan Pramuka Madrasah Nasional tahun 2016 di Ambon, Maluku, dan berhasil keluar sebagai 5 besar terbaik. Perwakilan Kalimantan Tengah di Kemah Budaya Nasional tahun 2017, perwakilan Kalimantan Tengah di perkemahan Pramuka Penggalang Milenial tahun 2019 di Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk tingkat kota kami berhasil sebagai juara umum 3 kali berturut-turut di ajang event Lukanila yang saat ini sedang kami ikuti, yaitu tahun 2017, 18, dan 19. Dan masih banyak lagi prestasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bagi adik-adik sekalian, ayo bergabung bersama kami untuk menjadi anggota pramuka di MTSN 2 Kota Palangkaraya. Madrasah hebat bermartabat, kami bisa karena kami bersama. Ayo bergabung bersama pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
saya Marlina. Saya di sini sebagai koordinator Palang Merah Remaja MTSN 2 Kota Palangkaraya. Kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTSN 2 Kota Palangkaraya, di mana kegiatan ini memfokuskan pada materi-materi kesehatan, pertolongan pertama, tanggap darurat, dan juga di bidang sosial. Selaku petugas kesehatan dan calon relawan muda di sekolah atau di madrasah, mereka adalah kadar kesehatan remaja dan kadar relawan yang harus selalu berlatih dan menguasai keahlian dalam wadah kegiatan, yaitu ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Harapannya melalui ekstrakurikuler Palang Merah Remaja ini, peserta didik dapat termotivasi untuk mengikuti eskul Palang Merah Remaja dan dapat menerapkan 7 prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Madrasah hebat bermartabat. Perkenalkan, nama saya Ibu Moyang Harjo. Di sini saya bertindak sebagai koordinator karate. Nah, karate itu adalah merupakan suatu olahraga tangan kosong yang mana kita gunakan untuk berlatih bela diri. Nah, adapun diantaranya di sini adalah testimoni orang tua yang mana anaknya berada di belakangnya 1, 2, dan 3. Nah, untuk harapan saya ke depannya semoga lebih banyak lagi yang ikut dan semoga lebih giat latihannya rutinnya agar mereka dapat menerapkan ilmu karate di rumah masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Saya selaku orang tua dari anak-anak karate, saya mendukung penuh program apa yang dijalankan di sekolah ini. Alhamdulillah mereka semua bisa untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, insya Allah. Madrasah hebat, madrasah bermartabat.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sutrisno SPD. Saya selaku pembina dan pelatih Eskul Pencaksilat di MTS N2 Palangkaraya. Harapan saya kepada mereka, semoga nanti kelak Eskul ini bermanfaat bagi mereka di sekolah maupun di luar dan menjaga nama baik madrasah. Semoga mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, guru-guru mereka, guru-guru di sini maupun di mana aja nanti, dan mereka selalu mentaati aturan-aturan yang sudah ada. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Subagio, selaku koordinator drum band MTS N2 Kota Palangkaraya, pelatih Jeffrey, Tania, dan Keja Karya. Harapannya semoga MTS N2 bisa memberikan yang terbaik lagi dari drum bandnya maupun ekskul-ekskul yang lain, dan bisa mengharumkan nama MTS N2 di kancah kota maupun nasional. Madrasah hebat.
koordinator Hafsi dan Nadrah. Kami di sini ini adalah anak-anak yang mengikuti kegiatan eskul Hafsi dan Nadrah. Selanjutnya di sini juga saya berharap sebagai koordinator anak-anak bisa menimba ilmu dengan banyak, bisa mengambil pengalaman dengan banyak, dan juga saya harapkan nanti dari semuanya mereka bisa dapat berprestasi lebih lanjut lagi. Madrasah hebat! Oke, perkenalkan nama kami Sadrani SEG di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Palangkaraya. Kami bertugas sebagai Wakamat Kesiswaan, yang mana Wakamat Kesiswaan ini menangani seluruh siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Palangkaraya, kemudian juga membawahi seluruh ekstra kegiatan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Palangkaraya. Adapun jenis kegiatan ekstra yang sekarang sedang berjalan dengan baik diantaranya adalah untuk kegiatan ekstra sepak bola, kemudian futsal, pramuka, PMR, pencak silat, kemudian karate, drum band, dan hadrah, serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Nah, dalam rangka untuk mempersatukan antara seluruh kegiatan ekstra yang ada ini, kami selaku Wakamat Kesiswaan mencoba membangun sinergitas antara sesama pelatih, kemudian peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstra tersebut. Kedepannya kami mengharapkan kegiatan ekstra yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Palangkaraya ini lebih maju lagi, kemudian lebih bisa meraih apa yang diharapkan dalam kegiatan ekstra tersebut. Jadi sekali lagi kami selaku kesiswaan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dari seluruh guru-guru pembimbing yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Palangkaraya ini. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Nah, mungkin itu aja serangkaian kegiatan kita yang ada di dalam. Selanjutnya, buat teman-teman jangan lupa saksikan terus Lonceng Pelajar. Siapa tahu sekolah kalian jadi tamu selanjutnya.